Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Manbaul Huda. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua dari materi perbandingan. Ya, setelah sebelumnya Ibu sudah jelaskan pengertian dari perbandingan dan juga bentuk-bentuk dari perbandingan, ada bentuk selisih dan bentuk pecahan atau pembagian. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajarannya. Ketika kalian sudah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian sudah mengerti tentang jenis-jenis perbandingan. Ibu akan jelaskan dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pengertiannya apa dan juga contoh penggunaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum masuk ke pengertiannya, Ibu akan jelaskan dulu beberapa ilustrasi dari contoh ini ya. Ada dua ilustrasi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, Ibu membeli 1 kg telur seharga 25.000. Karena kurang, maka Ibu membeli lagi telur di toko yang sama sebanyak 4 kilo dan membayar Rp100.000. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Sebuah keluarga mempunyai persediaan beras untuk 4 orang yang cukup untuk 24 hari ke depan. Jadi dalam satu rumah itu ada 40 orang. Persediaan berasnya misalkan 1 karung. 1 karung beras itu jika dimakan oleh 4 orang maka akan habis dalam waktu 24 hari. Begitu ya. Jika dalam keluarga tersebut bertambah 2 orang lagi, jadi makin banyak orangnya, jadi ada 6 orang. Jika menjadi 6 orang atau bertambah 2, maka persediaan beras tadi akan cukup untuk 16 hari. Nah, itu dua ilustrasi. Kira-kira menurut kalian adakah perbedaannya dari ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua? Jelas ada perbedaan ya. Jadi nanti di sini ada yang disebut dengan perbandingan senilai, ada juga perbandingan berbalik nilai. Yang mana ya? Ayo kita lanjut lagi. Untuk yang ilustrasi pertama. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Ilustrasi yang pertama ini ada dua besaran. Besaran jumlah dan besaran harga. Jumlahnya yang mana? Yang ini 1 kg telur dan 4 kg telur. Harganya jelas ini ya. Jika 1 gram itu 25.000, jika 4 kilo itu 4 kilo itu 100.000 ya. Nah, membuat tabel ini untuk memudahkan Ibu menjelaskan kepada kalian bahwa di setiap soal itu pasti ada dua besaran. Jadi kalau di sini besaran jumlah dan besaran harga. Kalian tidak perlu membuat tabel, tapi kalian cukup begini saja ya. 1 kilo itu untuk 25.000, 4 kilo ini untuk 100.000. Tapi kalau mau buat tabel juga tidak apa-apa ya. Nah, perhatikan di sini 1 kilo dengan 4 kilo, kilo dengan kilo, ya. Jumlah dengan jumlah, harga dengan harga. Letaknya harus sama, ya. Gitu. Paham ya? Nah, oke. Sekarang perhatikan. Untuk besaran jumlah yang ini 1 kilo menjadi 4 kilo itu bertambah, ya kan? Jika besaran jumlah itu bertambah, jika telurnya bertambah, maka besaran harganya juga ikut bertambah. Betul ya? Harganya jadi semakin mahal, semakin naik. Sebaliknya, jika telurnya itu semakin berkurang, maka harganya juga akan semakin berkurang, ya. Nah, ini tuh disebut dengan perbandingan senilai. Disebut perbandingan senilai jika apa? Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lainnya juga ikut bertambah. Seperti ini, jika telurnya semakin banyak, maka harganya juga semakin banyak. Jika telurnya semakin berkurang, semakin sedikit, maka harganya juga akan semakin sedikit. Ya, jadi dua besarannya itu sama-sama naik, sama-sama turun. Itu disebut dengan perbandingan senilai. Begitu ya kira-kira, mudah-mudahan kalian bisa memahami perbandingan senilai. Sekarang yang contoh nomor 2. Contoh nomor 2 pun sama, ini ada dua besaran. Jadi setiap soal itu pasti ada dua besaran. Ya, untuk yang nomor 2 itu besaran jumlah dan besaran waktu. Jumlah yang mana? Ini banyaknya orang.
4 orang. Kalau 4 orang, persediaan berasnya itu akan habis dalam waktu 24 hari ke depan. Jika bertambah 2 orang, berarti jadi 6 orang ya. Ibu di sini ditulisnya bukan 2, tapi 6. Dari 4 ditambah 2. Ya, paham ya? Jika jumlah orangnya menjadi 6 orang, maka akan habis dalam waktu 16 hari saja. Nah, kalau kalian tidak mau membuat tabel, cukup seperti ini. Ya, ingat ini letaknya harus sama. Orang dengan orang, hari dengan hari. 4 menjadi 24 hari ya. 4 orang itu habisnya 24 hari, 6 orang habisnya 16 hari. Letaknya harus sama seperti ini ya. Perhatikan ya. Nah, harus begini ya. Sekarang untuk besaran jumlah dari 4 menjadi 6. Aduh, maaf ini terlalu banyak coret-coret. Nah, sekarang untuk besaran jumlah dari 4 menjadi 6 ini kan bertambah. Orangnya itu semakin bertambah. Jika jumlah orangnya bertambah, maka waktunya itu akan semakin bertambah atau berkurang ini dari 24 ke 16. Ternyata semakin berkurang ya kalau ini. Jika jumlahnya bertambah, maka waktunya berkurang. Sebaliknya, jika jumlah orangnya berkurang, semakin sedikit orang di rumah itu, maka persediaan berasnya akan semakin lama habisnya, semakin bertambah waktunya, ya. Kalau ini terbalik dari yang perbandingan senilai tadi yang ini, ya. Ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Disebut perbandingan berbalik nilai jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lainnya justru berkurang, dan sebaliknya, yang satu berkurang, besaran yang lainnya bertambah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya Ibu akan berikan contoh soal dan pembahasannya untuk lebih memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Ada 4 contoh soal. Nomor 1. Di sini sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapa jarak yang bisa ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Oke, selalu ada dua besaran, ini besaran jumlah dan besaran jarak. Jumlah yang mana? Nih, 60 liter. Jarak yang mana? 45 km. Jika 5 liter, jarak yang bisa ditempuh itu 45 kilo. Sekarang, kalau 60 liter berapa kilo? Ini akan kita cari ya, belum ada nilainya. Jadi kita tuliskan X saja, karena kita kan belum tahu. Ini yang akan kita cari. Tulisnya X, boleh A, boleh Y, apa aja ya variabel, terserah kalian. Kalau tidak mau membuat tabel, kalian boleh seperti ini. 5 liter itu jarak yang ditempuh 45 kilo. Jika 60 liter, berapa yang akan ditempuh oleh mobil? Nah, ini ya. Liter dengan liter, kilometer dengan kilometer. Ingat ya. Oke, selanjutnya. Ini senilai atau berbalik nilai nih. Jumlah liternya semakin bertambah, dari 5 ke 60 itu semakin bertambah. Jaraknya pun pasti akan semakin jauh ya, karena liternya banyak nih, bensin yang ada di kendaraan itu semakin banyak, berarti akan semakin jauh jarak yang ditempuhnya, ya kan? Semakin bertambah juga jaraknya, maka ini adalah perbandingan senilai, sama-sama naik, yang satu naik, yang satunya juga naik. Ini adalah perbandingan senilai ya. Sekarang bagaimana Ibu cara mengerjakannya ya, kita perhatikan. Nah, ini 5/60 ini kita buat perbandingannya. Jadi 5/60, kan kemarin kita sudah belajar menentukan bentuk dari perbandingan itu bisa dalam bentuk pecahan ya. Nah, 5 dengan 60 kita buat pecahan, 5/60 ini sama dengan, panahnya kita ubah jadi tanda sama dengan, 5/60 sama dengan 45 dengan X-nya juga kita buat pecahan. Letaknya sama ya, ini 5 di atas, ya 60 di bawah, ini harus sama, begitu. Oke, 45 di atas, terus X di bawah gitu ya. Jadi ini harus sama letaknya.
Nah, setelah ini, Ibu balikin lagi ya supaya nggak banyak coret-coret. Sebentar. Setelah ini diapakan? Dikali silang. Yang ada X-nya dulu kita kalikan. 5 dengan X menjadi 5X. Terus kita kali silang lagi. 5X sama dengan 60 kali 45. 60 kali 45, jangan dulu kita kalikan ya. Kenapa? Karena kita akan mencari X. Ini kan baru 5X. Kita akan mencari X, maka X sama dengan 60 kali 45-nya dibagi 5. Ya, bisa ya, ini yang kemarin ya. Kita sederhanakan nih, ada yang bisa dicoret. 5 dengan 45. Berapa? 9. Betul ya? 45 dibagi 5 itu 9. Jadi, X-nya itu tinggal 60 kali 9, yaitu 540. Ketemu nih X-nya. 540 apa? Kilometer, karena yang ditanyanya adalah jarak. Ya, maka sudah ketahuan nih kan, betul ya, semakin banyak ya. Dari 45 ya, semakin banyak. Maka jika 5 liter itu jarak yang ditempuh 45 km, jika 60 liter, semakin banyak liter, semakin jauh juga, yaitu 540 km. Itu soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu pembangunan jembatan dapat diselesaikan oleh 25 orang pekerja dalam waktu 60 hari. Oke, kebayang ya, mau bikin jembatan, pekerjanya itu ada 25 orang, selesainya dalam waktu 60 hari jembatan itu. Oke, jika banyak pekerja ditambah 5 orang, maka jadi berapa orang? 30. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan tersebut. Besarannya apa saja? Jumlah dan waktu. 25 orang selesai dalam waktu 60 hari. Jika 30 orang, bukan 5 ya di sini ya, karena ini ditambah 5, berarti di jumlah 5, 25 ditambah 5. Jika jumlahnya itu menjadi 30 orang, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jembatan? Kita tulis X karena itu yang akan kita cari. Atau kalian boleh menuliskan seperti ini ya. Orang dengan orang, hari dengan hari nanti. Oke ya, sorry. Nah, sip. Sekarang perhatikan jumlah orangnya semakin banyak. Dari 25 menjadi 30 semakin bertambah. Kira-kira jembatan itu akan cepat selesai atau lebih lama selesai? X-nya itu akan kurang dari 60 hari atau lebih dari 60 hari. Ini jumlah orangnya itu semakin bertambah. Hayo, bertambah atau berkurang ini besaran waktunya? Betul ya, ini semakin berkurang. Kenapa? Karena kan semakin banyak yang bekerjanya. Jadi akan semakin cepat selesai. Berkurang nanti lebih cepat dari 60. Ya, nanti jawabannya harus kurang dari 60 hari. Ya, karena ini berbalik, yang satu bertambah, yang satu berkurang, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke ya, ini kalian harus bisa menentukan nih soal ini tuh berbalik nilai atau senilai. Karena nanti di soalnya tidak akan ditulis ini jenis perbandingan senilai. Tidak akan ada seperti itu. Ini jenis perbandingan berbalik nilai. Tidak ada tulisannya. Jadi kalian harus bisa memahami, menentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai ya. Oke, karena sudah tahu ini berbalik nilai, untuk mencari X-nya sama seperti tadi, 25/30 kita tulis lagi. Karena ini berbalik nilai, maka dibalik yang satuan ininya, 60 dengan X-nya. Kita balik, X-nya menjadi di atas, 60-nya menjadi di bawah. Ya, dibalik tempatnya. Berbedanya itu ini ya, untuk berbalik nilai. Kita balik salah satu besarannya. Oke, selanjutnya sama, kita kali silang yang ada X-nya. 30 dikali X, 30X, 25 dikali 60, jangan dikalikan dulu, kita akan mencari X, berarti kita bagi dengan 30. Nah, setelah ini gampang, 30 dengan 60, sama-sama dibagi 30 ya. Jadinya berapa? 2. 60 dibagi 30 itu 2. Maka X-nya itu tinggal 25 dikali 2 sama dengan 50. 50 apa? 50 hari. Terbukti ya, ini lebih sedikit dari 60. 50 itu kan lebih sedikit dari 60. Maka betul jawabannya 50 ya, lebih sedikit. Lebih berkurang kan tadi.
Oke, kesimpulannya ini ya, kalau 25 orang selesai dalam waktu 60 hari, jika lebih banyak 30 orang maka lebih cepat, lebih sedikit dari 60 hari. Lanjutkan soal nomor 3. Untuk sampai ke Yogyakarta menggunakan mobil diperlukan waktu 10 jam. Ih, malah kecoret sebentar. Nah, dibutuhkan waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke Jogja jika kecepatan rata-ratanya 75 km per jam? Oke, ada dua besaran kecepatan dan besaran waktu. Ibu tulis lagi di sini ya. Jika 60 km per jam, waktunya 10 jam. Jika dipercepat jadi 75 km jadi ngebut nih, semakin ngebut. Waktunya itu berapa jam sampainya? Ya, dibuat seperti ini. Nah, lalu kita tentukan ini senilai atau berbalik nilai. Ini sudah bisa ketahuan sih ya. Coba, ini kecepatannya itu semakin besar, makin ngebut nih. Semakin bertambah kecepatannya. Kira-kira akan semakin lama dari 10 jam sampai ke Jogjanya atau semakin cepat dari 10 jam? Coba. Semakin berkurang ya, jadi tidak mungkin 12 jam, tidak mungkin 13 jam, karena kecepatannya itu semakin tinggi kan, semakin ngebut, maka ini semakin berkurang kecepatannya, waktunya akan semakin berkurang. Jawabannya itu harus kurang dari 10, ya, maka ini adalah berbalik nilai. 60/75 sama dengan, oke, kalau berbalik nilai ada yang dibalik, X per 10 ya. Kita kali silang, 75 kali X, 75X sama dengan 60 dikali 10. Oke, kita akan mencari nilai X, berarti dibagi dengan 75 ya. Nah, ini kita coret dulu nih, 75 dengan 60 sama-sama dibagi 15. Jadi 4, 60 dibagi 15, 4, 75 dibagi 15 itu 5. Oke, masih bisa dibagi 5 dengan 10, yaitu 2. Nah, jadi kan gampang ya, angkanya kecil, jadinya tinggal 4 dikali 2, yaitu 8. 8 apa? 8 jam. Nah, terbukti ya, jadi lebih sedikit dari 10 jam. Betul ya, lebih sedikit dari 10 jam karena kecepatannya itu semakin ngebut, dari 60 dikebutkan jadi 75. Maka akan cepat sampai. Ya, ini jadi berbalik nilai. Oke, satu lagi. Nomor 4. Dalam 1 minggu, seorang pedagang bakso bisa menghabiskan 15 botol kecap dengan total harga 90.000. Jadi beli 15 botol itu 90.000. Sekarang jika minggu berikutnya itu pedagang tersebut menghabiskan 2 lusin botol kecap, berapa yang harus dibayar? Ada jumlah dan ada harga. 15 botol 90.000, sekarang 2 lusin. Ditulisnya jangan 2 lusin tapi 24. Ya, harus sama ya satuannya. Berarti itu 24 itu dari 2 kali 12 ya. Kalau 24 botol berapa? Ini akan kita cari. Kalian boleh tulis seperti ini, botol dengan botol, harga dengan harga. Oke, jangan terbalik. Nah, sudah kita tentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai. Aduh, ada suara lato-lato ini ya. Coba ini senilai atau berbalik nilai. Jumlah botolnya semakin banyak, berarti harganya semakin murah atau semakin bertambah? Semakin bertambah ya. Jelas ya, ini adalah perbandingan senilai. Oke, kita akan mencari X-nya. 15/24 sama dengan 90 per X. Tidak usah diubah karena ini adalah senilai. Jadi letaknya itu tetap 90.000 di atas, X di bawah. Ya. Kita kali silang yang ada X-nya, 15X sama dengan 90.000 kita kalikan 24. Jangan dikalikan dulu karena kita akan mencari nilai X, maka dibagi dengan 15, dibagi dengan ini ya. Oke, kita bagi 15 dengan 90, bisa dibagi 15 ya. 90 dibagi 15 itu 6, jadi 6.000 dikali 24. Oke, berarti 144.000 rupiah.
ya. Terbukti ya ini lebih besar dari 90.000, lebih naik, harganya lebih bertambah. Nah, ini kesimpulannya ya, botolnya semakin bertambah, harganya juga semakin bertambah. Ini perbandingan senilai. Oke, itu cukup dari Ibu. Sekarang mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Untuk lebih menguji diri kalian sendiri, coba kerjakan latihan soal. Ibu sudah sediakan, kerjakan di buku latihan. Seperti biasa, kirim foto ke WA Ibu. Jujur itu akhlak yang mulia ya. Jangan anggap Ibu meremehkan tugas ini. Yang kemarin sudah mengumpulkan tugas, Ibu berikan nilai, Ibu masukkan ke dalam nilai. Yang tidak mengumpulkan berarti tidak punya nilai. Nanti akan Ibu tagih ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.